Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas atau mempresentasikan materi pada bab 8. Nah, kelompok kami terdiri dari 7 peserta. Nah, peserta yang pertama Devi Elistia, peserta yang kedua Feni Pernadita, yang ketiga Lolita Oktavianti, yang keempat Maria Melinia, yang kelima Rosalinda, yang keenam Welly Wendini, yang ketujuh saya sendiri Yuen Putri. Nah, di sini kami akan membahas tentang menulis bab pendahuluan. Nah, dalam pembahasan analisis ini akan diperlihatkan bahwa pendahuluan memainkan peranan penting. Secara garis besar, pendahuluan merupakan bagian penting dari sebuah karya ilmiah, di mana pendahuluan berisi tentang hal-hal umum sebagai landasan dan arah kerja penyusunan dan mengantar isi naskah seperti halnya abstrak dan bagian lain. Nah, pendahuluan akan dimulai dengan apa yang dimaksud dengan pendahuluan, maksud dari pendahuluan, yang termasuk elemen pendahuluan, dan bab pendahuluan harus didasarkan pada kajian pustaka, tujuan dari pendahuluan. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan membahas kapan sebaiknya menulis pendahuluan, barulah yang terakhir dibuat sebuah kesimpulan. Nah, berikut penjelasan mengenai masing-masing aspek yang berkaitan dengan penulisan pendahuluan. Halo, saya Feni Bernadetta dan saya akan menjelaskan fungsi pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pertama di setiap kali kita akan menulis karya ilmiah, misalnya dalam menulis tesis atau disertasi. Pendahuluanlah yang akan menentukan tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan menjelaskan suatu isu atau concern yang dapat memimpin penelitian. Pendahuluan merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian. Pendahuluan harus membuat tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat melakukan penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Penulis perlu membuat pendahuluan untuk membimbing pembaca, memberikan ide yang jelas dari apa yang akan ditulis. Menurut para ahli, pendahuluan dapat berfungsi sebagai a major singing spot, menurut Smith tahun 2002, atau the window to the thesis, menurut Clare dan Hamilton tahun 2003. Pendahuluan memberikan konteks intelektual pernyataan masalah, manfaat penelitian dan ringkasan dari penelitian sebelumnya untuk menjembatani kekosongan antara pembaca dan penulis, menurut Moriarty tahun 1997. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi pendahuluan. Pendahuluan yang merupakan bab, tempat, konteks, signifikansi, pertanyaan, serta isu yang dikaji dalam penelitian harus dinyatakan dengan jelas, dengan cara yang informatif sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh pembaca. Pendahuluan harus pula didasarkan pada kajian pustaka untuk membantu pembaca memahami konteks penelitian dan signifikansi dari penelitian yang dilakukan. Pendahuluan harus menjawab 4 pertanyaan. 1. Penelitian apa yang telah mengiring pada penelitian kita? 2. Kontribusi apa yang diberikan penelitian kita kepada penelitian yang telah ada? 3. Mengapa kontribusi yang diberikan oleh penelitian kita penting atau menarik? 4. Bagaimana kontribusi itu dibuat atau dilakukan? Adapun faktor latar belakang khusus mungkin juga dibahas dalam pendahuluan seperti latar belakang sosial, latar belakang intelektual, latar belakang profesional, dan latar belakang penelitian. Tujuan utama dari bab pendahuluan menurut Swales dan Fake
tahun 1994 adalah: poin pertama, untuk menjelaskan teritorial kajian penelitian. Poin kedua, mengidentifikasi adanya kekosongan atau gap dalam bidang yang dikaji. Poin ketiga, memberi tanda bagaimana masalah penelitian akan mengisi gap yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Elistia. Di sini saya akan menyebutkan elemen-elemen yang ada di dalam bab pendahuluan. Pendahuluan biasanya terdiri dari beberapa elemen yang dikutip oleh Paltroid and Sterfield 2007, menggambarkan move yang ada dalam pendahuluan, yaitu move yang pertama atau elemen yang pertama, yaitu menjelaskan teritorial atau bagian kajian dari penelitian. Dengan cara yang pertama dengan memperlihatkan bidang penelitian secara umum, penting dan sentral, problematik, menarik atau relevan dalam satu atau lain hal. Yang kedua, dengan memberikan informasi yang menjadi latar belakang tentang topik penelitian. Yang ketiga, dengan memperkenalkan dan menelaah hasil karya penelitian sebelumnya dalam bidang yang dikaji. Dan yang keempat, dengan mendefinisikan istilah dari penelitian tersebut. Elemen yang kedua atau move yang kedua yaitu menentukan tempat atau posisi penelitian dengan cara yang pertama dengan mengindikasikan gap dalam penelitian sebelumnya, memunculkan pertanyaan tentang gap tersebut atau bisa juga menambah pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, dengan mengidentifikasikan masalah atau kebutuhan. Dan elemen yang ketiga atau move yang ketiga yaitu menempati tempat atau posisi penelitian dengan cara yang pertama dengan menyatakan tujuan penelitian atau hakikat penelitian yang dilakukan atau hipotesa. Yang kedua dengan menyatakan temuan utama atau manfaat penelitian. Yang ketiga dengan menjelaskan struktur tesis dan memberikan sinopsis mini atau preview dari bab-bab selanjutnya. Dan yang keempat dengan menyatakan posisi teori. Dan yang terakhir dengan menggambarkan metode penelitian yang dipakai. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen pendahuluan. Menurut Peltrick dan Straplet tahun 2007, move yang berbeda dalam bab pendahuluan yang ditulis dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan tenses yang berbeda. Misalnya, move 1A yang menunjukkan pentingnya penelitian sering menggunakan present tense atau present perfect dalam kalimat yang membuat pernyataan-pernyataan ini penting. Penggunaan present tense menunjukkan bahwa pernyataan yang dibuat merupakan generally accepted truths atau kebenaran yang diterima secara umum. Selanjutnya, move 2 menentukan tempat yang harus menunjukkan gap atau niche, tempat atau relung yang perlu diisi. Dalam penelitian sebelumnya yang akan diisi oleh penelitian hanya dengan menelaah atau memahami penelitian sebelumnya dan gap itu bisa ditentukan. Selanjutnya, dalam move 3 yakni menempati tempat penelitian. Penulis dengan menyatakan tujuan penelitian mengindikasikan kepada pembaca bagaimana penelitian yang diajukannya itu akan mengisi gap yang ada dalam tesis atau disertai. Temuan utama mungkin bisa ditelaah dan posisi teoristis dan metodologi juga mungkin bisa dikatakan. Disinilah penulis dapat memberi tanda bahwa penelitian yang dilakukannya penting. Di dalam move 3, pemaparan struktur organisasi tesis merupakan hal yang harus ada dalam pendahuluan. Move yang menggambarkan struktur organisasi mengandung meta-discourse, yakni discourse that is used to talk about the ongoing discourse, atau wacana yang membicarakan wacana lain. Bagaimana kita mendeskripsikan tulisan kita, bukan memaparkan isi dari tulisan kita. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Weli Wadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapan menulis pendahuluan. Sejak awal program penelitian atau program magister atau dokter, sebaiknya pendahuluan ditulis terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita menulis proposal, di proposal harus sudah ada unsur-unsur dalam tesis atau disertasi.
Kemudian, proposal merupakan embrio pendahuluan untuk tesis atau disertasi. Selain itu, kalau kita sudah mempunyai draft yang ditulis untuk tiap bab, kita akan merasa lebih tenang. Masalah nanti bab pendahuluan itu harus direvisi. Ketika analisis data selesai, hal ini tidak akan menjadi masalah. Paling tidak, kita sudah punya draftnya. Menulis pendahuluan itu sangat sulit, seperti dikatakan oleh Wallace dan Fick 1994. Menulis pendahuluan jangan ditunggu sampai proses penelitian selesai. Mulailah menulis dari awal. Sediakan waktu untuk melakukan revisi berkali-kali. Kebanyakan karya tulis melalui beberapa kali draft. Semua penulis menyarankan bahwa alangkah lebih baik kalau menulis pendahuluan itu di awal. Seperti kata Swetnam, it is better to do both, that is write it first and edit it at the end. Writing the introduction is a valuable way of clarifying thoughts, breaking the ice, establishing a style, providing a basis for a tutorial. Nanti di akhir proses penulisan tesis pendahuluan itu akan direvisi lagi. Halo, saya Lolita Octavianti. Jadi, saya akan menyimpulkan semua pembahasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu di bab 8 pada pembahasan menulis pendahuluan dapat disimpulkan bahwa pada bab ini berfokus pada penulisan bab pendahuluan dalam tesis dan disertasi. Beberapa aspek mengenai pendahuluan, struktur organisasi, dan elemen-elemen yang ada dalam bab pendahuluan, serta kapan sebaiknya menulis pendahuluan. Pendahuluan memegang peranan yang sangat penting sebagai jendela yang akan mengiring perhatian atau minat pembaca untuk membaca tesis atau disertasi secara keseluruhan. Pendahuluan terdiri dari beberapa elemen atau move. Di antaranya adalah menjelaskan teritorial penelitian, menjelaskan tempat atau posisi penelitian, dan mengisi kekosongan atau gap dalam bidang yang dikaji. Nah, jadi ketika kita menulis tesis atau disertasi, pendahuluan sebaiknya dibuat di awal. Kemudian ketika analisis data selesai, bab pendahuluan bisa direvisi atau diubah, disesuaikan dengan perubahan atau temuan yang ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Thank you.